Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Amalia dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan Magang 3 Universitas PGRI Semarang di SMA Negeri 1 Wiradesa, Pekalongan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran pada hari ini atau pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu pada KD 3.5 yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan mengaitkan dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem gerak manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Kemudian pada KD 4.5 yakni menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui penelusuran dari berbagai sumber informasi. Nah, ada pula tujuan pembelajaran pada materi ini yang bisa kita capai, yaitu peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan mengaitkan dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang dapat terjadi melalui pengamatan video atau studi literatur. Diharapkan kepada adik-adik semua untuk bisa menyiapkan alat tulis serta alat elektroniknya ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki pembelajaran. Kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Di antaranya ada tulang, sendi, otot, serta gangguan pada sistem gerak. Nah, mengapa sendi kita berbunyi krek? Ada yang tahu? Coba kalau ada yang tahu bisa dijawab ya di kolom komentar pada Google Classroom. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang sendi. Sendi merupakan tempat berhubungan antara tulang-tulang atau antara tulang dengan tulang rawan. Di antaranya ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, tulang rawan hialin, serta ada busa. Nah, berikut adalah struktur dari sendi ya yang bisa kalian ketahui biasanya pada bagian lutut. Nah, di sini kan ada cairan sinovial ya. Nah, cairan sinovial itu berfungsi untuk melumasi sendi-sendi kalian apabila kalian jatuh atau terkilir. Selanjutnya, berdasarkan gerakannya, persendian dibagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama ada sinartrosis, kemudian ada amfiartrosis, kemudian ada diartrosis. Yang pertama sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat bergerak. Ya, ada 2, sinfibrosis dan sinkondrosis yang biasanya itu ada pada bagian tulang tengkorak. Kemudian pada amfiartrosis yaitu pergerakan terbatas, berarti sendi itu tidak bisa untuk bergerak bebas, hanya sedikit saja dalam pergerakannya. Yakni yang pertama ada simfisis, sindesmosis, kemudian gomfosis. Yang masing-masing dijelaskan pada contohnya, yaitu pada simfisis ada sendi antar tulang belakang, kemudian sindesmosis antara tibia dan fibula, dan gomfosis ada pada akar gigi. Kemudian pada diartrosis yaitu sendi yang bergerak dengan bebas. Kemudian ada sifat kerja gerak sendi. Ya, diantaranya ada ekstensi yaitu lawan dari fleksi, gerak meluruskan, yang sedangkan fleksi itu adalah gerak menekuk, kemudian abduksi, gerak menjauhi badan, sedangkan aduksi itu mendekati badan, depresi, gerak menurunkan atau gerak mengangkat, supinasi, gerak mengenengadahkan tangan. Kemudian ada yang lainnya ya, bisa kalian lanjut sendiri.
Nah, ini ada contoh dari pergerakan sifat tadi, sifat kerja itu ya. Ada dalam telapak tangan, kepala, kaki, dan bisa kalian amati sendiri. Kita lanjut ke bagian otot. Otot merupakan jaringan tubuh yang dapat berkontraksi dan berelaksasi dengan sebagai alat gerak aktif. Nah, fungsi dari otot tersebut yaitu sebagai pergerakan untuk menopang dan mempertahankan postur tubuh, serta untuk produksi panas. Struktur-struktur dari otot diantaranya ada epimysium, vesicles otot, perimysium, endimysium, serta serat otot dan sarkolema. Yuk, macam-macam otot. Ada otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Nah, ketiga otot ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya ya. Kalau kalian sudah belajar di SMP yang secara singkatnya, kemudian kita lanjut ke lebih lengkapnya, yaitu pada otot lurik ya, ciri-cirinya itu sudah tersedia semua. Yang pertama, kedua, dan ketiga sampai kelima sudah lengkap semua, jadi kalian bisa baca sendiri. Nah, otot polos ini biasanya terdapat pada sistem pencernaan, kemudian otot jantung itu biasanya pada sistem peredaran darah atau kardiovaskular, kemudian pada otot rangka, ini pada pergerakan tubuh kalian atau rangka-rangka. Kemudian mekanisme kerja otot. Ya, setelah kalian belajar tentang macam-macam otot, kalian harus mengetahui, harus memahami bagaimana mekanisme kerja pada otot. Mari kita belajar bagaimana mekanisme kerja pada otot. Yuk kita lihat video berikut ini. Nah, pada bagian itu ada bagian bicep atau birahi. Satu otot bicep itu kita sebut sebagai organ, yakni pada otot. Mengapa itu disebut organ? Nah, pada satu bagian organ ini atau pada bicep ini tersusun atas jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Kemudian setiap jaringan itu mengandung sel. Berikut struktur dalam dari organ pada otot. Setiap sel yang tadi sudah disebutkan itu terdapat beberapa struktur yang mengandung komponen-komponen. Jika dilihat lebih dekat, lebih jelasnya lagi ya, disebut sebagai fasikula. Sekarang kita perhatikan isi dari fasikula. Setiap fasikula ini tersusun atas struktur yang berbentuk seperti tali-tali yang lebih kecil. Jika kita tarik keluar satu sel ini disebut sebagai serat otot. Serat otot ini disebut sebagai sel otot ya. Jadi itu sinonim ya. Jadi kalian bisa memberikan pandangan bahwa fasikula ini bentuknya seperti sel-sel yang dalamnya ada saraf-saraf yang saling berhubungan. Nah, karena sel otot ini merupakan sel, dia otomatis memiliki komponen-komponen seperti mitokondria, kemudian ada badan Golgi, nukleus, dan lain sebagainya. Nah, mitokondrianya itu banyak. Kenapa mitokondrianya banyak? Karena pada otot itu memerlukan energi yang besar, sehingga yang mengelola pada energi yang terbesar itu merupakan mitokondria. Sedangkan di bagian pinggir-pinggir terdapat membran plasma. Nah, selanjutnya di dalam itu ada inti sel yang sangat banyak karena untuk mengatur keseimbangan pada pergerakan otot tersebut. Nah, kita tarik lagi ya, satu tarik lagi ya. Nah, yang kita tarik ini adalah myofibril. Myofibril adalah benang-benang ya. Nah, isi dari myofibril itu ada tadi komponen. Jika kalian ingat, aktin dan miosin. Myofibril itu terdapat sarkomer. Yang pertama ada filamen tebal, filamen tipis. Nah, filamen tebal ini apa? Namanya serat. Seratnya itu namanya miosin. Kemudian yang tipis itu adalah aktin.
Nah, kemudian ada kanan kiri yang mengelok-elok itu, yaitu adalah pita Z. Kemudian garis-garis tengah ya, yang pusat itu garis M yang bergandeng pada miosin. Aktin dan miosin ini sangat berperan dalam kontraksi otot. Ya, sarkomer itu berkontraksi, berarti ada penarikan dan ada pengendoran ya, gitu. Jika satu sel tadi berkontraksi, maka miofibril yang lainnya akan ikut berkontraksi, dikarenakan ingat tadi seperti pada saraf yang saling berhubungan ya. Yang dari saraf tadi ada energi-energi yang dihasilkan dari mitokondria. Nah, itu adalah posisi aktin dan miosin ya. Miosin ini masih istirahat, menempel di aktin. Untuk memulai proses kontraksinya itu, hal pertama yang terjadi adalah datangnya ATP. Nah, tadi energi ya, adenosin trifosfat. Sumber energi dihasilkan dari mitokondria. Nah, menempelnya ATP ini bisa melepaskan bagian kepala miosin. Yang pertama ya tadi sudah dijelaskan, kemudian yang kedua adalah kita ketahui dulu ATP yang merupakan adenosin trifosfat, berarti terdapat 3 fosfat ya yang mengikat. 3 fosfat ini mengandung ikatan energi yang sangat tinggi. Jika melepasnya satu buah fosfat akan menyebabkan energi sangat tinggi untuk melepas. Kemudian adenosin trifosfatnya akan berubah menjadi adenosin difosfat karena fosfat yang tadi ya energi itu sudah lepas, sehingga tinggal 2. Nah, energi yang lepas itu bisa kita gunakan pada jaringan-jaringan yang lain sebagai sumber energi. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dan senyawa kimia dari ATP, kita beralih ke yang bagian kedua, ada ATP ase yang merupakan enzim atau enzim. Pada tahap ini miosin sebagai ATPase ya akan memecah ATP menjadi ADP plus fosfat plus energi. Energi yang dilepas tadi oleh ikatan fosfat seakan-akan diubah karena dikonversi ya untuk menjadi energi adenosin. Lalu miosin ini laju pada miosin energi tinggi. Miosin ini sangat penuh energi karena sudah dikonversi, sudah dipecah menjadi ADP plus P. Pada tahap ketiga, fosfat akan melepas dari miosin. Dan ternyata ini menyebabkan lepasnya energi yang ada di dalam kepala miosin. Nah, lepasnya miosin ini akan mendorong aktin ya, seperti menggeser ya, menarik. Nah, dorongan ini akan menyebabkan lebih merapat ya, menarik di dinding sarkomer supaya dari dinding tersebut akan berkontraksi. Jika berkontraksi kan otomatis terdapat perapatan atau penarikan yang sangat kuat. Nah, sekarang di tahap yang keempat, bahwa kepala miosin ini kembali ke posisi awal, yakni di tahap 1 ya, cuman kemudian ADP lepas dan posisi miosin menjadi seperti awal, tidak memiliki energi. Nah, yang tadi 1 hingga 4 merupakan kerja satu sel ya. Jadi bayangkan jika siklusnya itu berulang-ulang, maka kontraksi akan semakin kencang. Nah, materi yang terakhir kita akan belajar mengenai gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Nah, pada gangguan yang ada pada persendian ini, diantaranya ada artritis eksudatif, artritis sika, aklikosis, dislokasi, dan terkilir.
biasanya kalian ketahui itu adalah yang terkilir ya, berarti adanya pergeseran posisi ligamen. Coba bayangkan apabila kalian terkilir biasanya ketika kalian bermain sepak bola, apa yang terjadi? Nah, otot-otot kalian itu akan merasakan tegang. Kemudian pada arteritis sika, yaitu persendiannya radang hingga cairan sinovialnya itu menjadi kering. Kemudian kelainan selanjutnya yaitu pada otot. Nah, ini biasanya dialami oleh semua orang, yakni kram, yaitu kejang otot ya, akibat cuaca dingin atau beban yang terlalu berat. Nah, sampai di sini apakah dari adik-adik semua ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar yang sudah Ibu sediakan, dan jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, setelah ini ada evaluasi dari Ibu untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian mengenai sistem gerak. Dari kalian apakah sudah paham semua? Semoga kalian sudah paham semua mengenai materi sistem gerak ini, dan untuk minggu depan kalian bisa menyiapkan materi selanjutnya, yaitu sudah memasuki materi sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada manusia yang akan dijelaskan oleh Bapak Giovanni. Itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatian.